pelaksanaan lulusan. Ini uraikan sistem pelaksanaan lulusan yang dilakukan oleh UPBS, mencakup aspek ya organisasi, metodologi, instrumen, penilaian, evaluasi, dan pemanfaatan hasil studi ya. Studi ini maksudnya studi pelaksanaan ya. Jadi ini bagaimana mengorganisasikan, jadi apakah pelaksanaan ini dijalankan terpusat oleh perguruan tinggi atau oleh unit pengelola, bahkan ada prodi sendiri juga melakukannya. Ya memang ada plus minusnya ya, karena kalau terpusat ya mungkin nanti data yang common yang sama itu bisa jadi satu efisien ya, tapi mungkin ada parameter yang ingin kita ketahui dari stakeholder eksternal yang spesifik ya pada program studi atau bidang tertentu, sehingga program studi itu juga dibantu oleh UPBS untuk mempunyai program tracer study-nya sendiri ya. Ini juga nanti coba ditunjukkan bagaimana yang terjadi di situ atau bahkan ya sendiri-sendiri kebijakan universitasnya. Lalu metodenya macam-macam ya, ada yang lewat elektronik ya, tidak elektronik ya, lewat email, ada WA atau dengan sistem informasi ya, di mereka login, mengisi. Nah ini metodenya juga nanti menunjukkan bahwa itu tersistematik ya, atau insidental ya. Ini juga metode. Lalu instrumen tadi yang ditanyakan itu apa, kemudian penilaiannya bagaimana menilai, menskalakan rubriknya dan sebagainya, evaluasinya, proses analisisnya, dan pemanfaatan hasilnya ini ya. Nanti ini mempengaruhi di mana di evaluasinya di indikator pencapaiannya ya, atau memperbaiki kurikulum ya. Jadi ini pelaksanaan terstudi mencakup 5 aspek ya, pelaksanaan terkoordinasi di PT, kemudian kegiatan terstudi secara reguler ya, dari regulernya terdokumentasi. Ini juga sebenarnya ada juga masalah siapa yang ditanyai ya, siapa yang ditanyai ini gimana, apakah acak atau mungkin sebagian kecil atau seluruh populasi. Isi kuesioner mencakup 10 pertanyaan kunci terstudi, lalu ditargetkan pada seluruh populasi ya, tapi nanti kembalinya berapa persen. Hasil disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pengembangan pembelajaran. Kadang-kadang bisa di luar ini juga ya, terkait dengan penelitian, terkait dengan ya yang lainnya, ekstrakurikuler dan lain. Lalu waktu tunggu. Jadi ini hasil dari tadi tracer study. Tadi kalau di nomor 1 tadi sistem tracer study-nya. Kalau ini yang dinilai itu apa yang kita nilai? Jadi waktu tunggu ini untuk terutama ini untuk ya S1, S2 ya, ini sarjana dan magister ya. Ini ada saya kira sama ya, jumlah lulusan ini terkait dengan populasi, lalu yang terlacak yang mengembalikan, kemudian ini jumlah lulusan terlacak dengan waktu tunggu yang mendapatkan pekerjaan yang kurang dari 6 bulan, antara 6 sampai 18 bulan, ini lebih besar dari 18 bulan, kemudian ini ada jumlah, lalu nanti ini akan dianalisis. Lalu nomor 4 ini kesesuaian bidang kerja, ini saya kira juga sama ya, ada jumlah lulusan, terlacak, ini rendah dan tinggi ya. Ini kesesuaian ini harus mengacu pada profil lulusannya, profil lulusan yang ditetapkan di dalam dokumen kurikulum. Profil lulusannya itu apa saja, lalu dia bekerja sesuai yang disebutkan di profil lulusan atau tidak. Itu kalau sesuai berarti tinggi. Ya, kalau tidak sesuai, tetapi di dalamnya dia bagian dari di dalamnya, tetapi tugasnya itu sesuai dengan prodi. Jadi contohnya misalnya di bidang teknik sipil ya, ini saya yang tahu bidang saya sendiri ya, kerjanya di bank. Tapi di bank itu pada awal-awal dia ditugaskan itu untuk mengevaluasi kredit properti. Ya itu juga masih
ada kesesuaiannya. Oleh karena itu ini sedang ya, itu sedang. Nah, kalau tidak sama sekali rendah ini ya tidak sesuai ya, tidak sesuai. Misalnya di sana tidak ditugaskan di properti, tapi ini misalnya untuk kredit pertanian, padahal dari sipil usaha dan sipil ini enggak sedang tapi rendah ya. Ini contohnya. Kemudian ini tadi sudah menjelaskan di atas, saya kira ini ada jenis perusahaan jabatan dan perusahaan tidak sesuai atau kurang sesuai dengan profil lulusan yang direncanakan. Jenis pekerjaan sudah cukup sesuai ya, dan ini sangat sesuai, ini ya normatif ya, tidak sesuai kurang sesuai, cukup ini sangat. Tapi yang bagaimana tadi sudah saya beri contoh tadi ya, yang sangat sesuai persis profil, maka dia dapat centang di sangat sangat sesuai ya, tinggi. Lalu ini saya kira sudah tahu ya, NL jumlah lulusan, kemudian NC jumlah lulusan yang mengembalikan data ya, kemudian ini tadi saya kira sudah cukup. Kemudian kepuasan pengguna, ini responden pengguna lulusan, jumlah lulusan, kemudian jumlah responden pengguna lulusan. Jadi pengguna lulusan itu kan bisa dia mempunyai lulusan yang lebih dari satu, bisa 3 atau 4 ya. Lalu ini jumlah lulusan yang dinilai oleh pengguna lulusan. Saya kira ini kuantitatif ya, jadi terkait dengan sampel ya, terkait dengan sampel. Kemudian ini adalah tingkat kepuasan. Nah, memang ini sangat dirangkum ya, umumnya di dalam membuat instrumen tidak langsung ini, tapi ada detailnya. Ya, karena apa? Karena detail itu akhirnya membantu untuk rencana tindak lanjut ya. Jadi misalnya etika, ini ketemu ini 60%, ini 30%, ini 10%, lalu tindak lanjutnya apa? Nah ini apa sih? Ya kurang, yang lebih apa kan nggak bisa buat rencana tindak lanjut itu agak susah ya. Tapi kalau kuesionernya itu rinci, nanti ini bisa menyusun ini ya rencana tindak lanjut. Walaupun di sini ditulis persentase kepuasannya, ya persentase untuk aspek etika ya. Lalu keahlian pada bidang ilmu, kompetensi utama, ini juga di sini kan total ya, tapi mestinya pertanyaannya juga lebih detail sehingga mengambil rencana tindak lanjut ini juga akan bisa lebih akurat. Ini ada bahasa asing, kemudian TI, komunikasi, kerja tim, pengembangan diri ya. Jadi kalau seperti ini kan berarti memang kita harus mempunyai arah-arah yang di luar kompetensi inti ya, karena pengembangan diri ini kan motivasi dari lulusan ya untuk berkembang ya. Nah, kerja sama tim, kalau ini masih bisa ya dengan mendorong tugas-tugas kelompok ya, terus grup-grup ya. Nah, ini masih bisa. Nah, komunikasi ini juga harus bagaimana sering interaksi dengan pihak luar. Ini bagaimana menilai studi pelacakan. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian dari 4 ini yang menjadi syarat perlu peringkat itu 2, yaitu waktu tunggu dan kesesuaian bidang kerja. Nah ini dianggap penting, jadi ini harus melampaui nilai tertentu. Untuk unggul 3,5, untuk baik sekali 3. Ini sama baik untuk waktu tunggu dan bidang kerja. Kemudian ini kepuasan pengguna ini sudah tidak menjadi syarat Nah, untuk program magister dan doktor maka akan ada tambahan tabel, yaitu tambahan tabel tentang publikasi ilmiah. Nah, ini jurnal tidak teragregasi, jurnal nasional teragregasi, ini ada berapa, kemudian jurnal internasional bereputasi. Nah, ini kalau bersalah ya Q3, Q2, Q1 ya. Seminar wilayah lokal perguruan tinggi,
kemudian seminar nasional, seminar internasional, pesan di media, masa, ya, wilayahnya, nah ini diisi. Lalu ini yang terapan ini ada yang bersifat kayak buat pameran dan sebagainya. Nah, ini ada di sini ya, pameran, pagelaran, yang lainnya sama. Kemudian syarat perlu konversi peringkat akreditasi. Ya. Ini saya kira ya, ini tadi juga sudah di sini. Ya, jadi kita lihat di sini ya, kecukupan DTPS ini syarat minimal, skor minimal. Jadi ini dua. Jadi dapat 2 saja itu masih bisa ke sana, karena ini bukan syarat perlu peringkat ya, sehingga masih bisa. Tapi harus 2 minimal, nggak boleh kurang. Ya, ini maksudnya jabatan akademik. Nah, ini minimal 2, nah, ini minimal 3, nah, ini 3,5, karena ini adalah syarat perlu peringkat. Nomor 2 ini, kalau kecukupan ini syarat perlu berakreditasi. Kurikulum ini syarat perlu akreditasi, sehingga 2 cukup. Ini juga penjaminan mutu syarat perlu terakreditasi. Kelampuan SNDD ini juga bukan syarat perlu ya, tapi minimal 2 ya. Karena kalau tidak 2 ini ya tidak memenuhi ya, karena tidak secara peraturan yang ada semua perguruan tinggi harus dalam peraturannya mengatakan begitu, harus melampaui sama atau melampaui SNDD ya, itu positif pelacakan ya. Ini yang 222 ini minimalnya. Lalu waktu tunggu itu ada grade ya, ini berarti dia syarat perlu peringkat ya. Sesuai bidang kerja ini syarat perlu peringkat. Bosan pengguna ini syarat terakreditasi atau ya ini syarat bisa dikonversi ya. Jadi kalau ini bisa dikonversi, ini minimal harus 2 ya, walaupun bukan syarat perlu peringkat. Oke, kemudian ini persyaratan sarjana terapan, ini beda lagi ya, angka-angkanya beda untuk sarjana terapan. Kemudian APS, sarjana terapan, ini APT ya, APT kalau kita lihat ya, dosen tetap perguruan tinggi. Nah ini ada DT ya, 222, kemudian dosen tidak tetap juga 222. Nah ini ada batasnya juga ya. Jadi bagaimana mendapatkan 2 itu ada rumusnya ya di matriks ya. Lalu sistem penyalur internal ini juga, ini syarat perlu peringkat ya, 2, 2,5, 3, ini 1. Siklus SPMI ini juga syarat perlu peringkatnya. Kemudian pelaporan SNDD ini bukan. Lalu mekanisme penjaminan mutu menuju outcome based ini juga syarat minimal ya, bukan peringkat. Lalu akreditasi program studi ini adalah syarat peringkat ya, naik. Jadi ini kalau program studinya sudah konversi, maka ini cepat naik karena terpengaruh oleh kondisi akreditasi. Lalu publikasi ilmiah juga syarat perlu peringkat. Ini untuk magister dan magister terapan ya, saya kira tidak perlu kita satu-satu. Lalu ini adalah doktor dan dokter terapan. Nah, lalu ini ada satu statement ya, jika satu atau lebih butir penilaian mendapat skor kurang dari minimal, jadi yang tadi kan minimal 2 ya, maka peringkat terakreditasi yang diperoleh dengan instrumen APS standar tidak dapat dikonversi menjadi peringkat akreditasi baru sesuai dengan instrumen APS 4 yang telah berlaku. Jadi yang sebelumnya ini 2 ini memang harus ya, harus ada ya. Kalau tidak maka
dengan statement ini itu konversinya gagal ya, posisinya gagal. Jadi sebelum mengajukan harus sudah dihitung-hitung sendiri ya, ini harus 2 ini. Nah, nanti kan bisa dipelajari dari pedoman dan dokumen matriks penilaian bagaimana menilai. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan.